kan kita juga kita harus ingat ya kan ada asas presumption of innocent gitu ya. Asas praduga, praduga tidak bersalah. Artinya hak terdakwa untuk didengarkan dan membela itu harus didengarkan juga gitu. Bagaimana Bang caranya kita untuk mendengarkan tiga sisi? Lihat kemarin aja update sidang terakhir kemarin gitu ya. Itu biar objektif gitu teman-teman. Treatment sama produk. Ini saya sebenarnya bukan tenaga medis ya, nanti saya dikritik lagi gitu apa membicarakan hal yang bukan bidangnya. Tapi saya treatment itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia aja ya, itu kan perawatan ya teman-teman gitu, perawatan gitu ya. Jadi perawatan ini artinya dengan berhubungan dengan perbuatan ya. Jadi perbuatan. Nah, sedangkan produk ini kan dia objek gitu ya, artinya benda gitu. Jadi apakah bedanya ya? Beda lah. Yang satunya perbuatan, satunya objek. Satunya perbuatan, yang satunya benda gitu. Iya, produk itu barangnya. Apa beda? Produk precious treatment saya sih paham ya kemarin itu maksudnya ini loh treatment booster bla 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 itu ini jenis treatment loh misalnya treatment misalnya nih si Kuki buka treatment DNA lele gitu. Nah, iya itu memang judulnya ya, judul misalnya, judul namanya ya treatment DNA lele. Tapi kan gini, treatmentnya itu kan pakai barang gitu loh. Jadi maksudnya treatmentnya pakai apa sih? Pakai air putih gitu kan. Jadi treatmentnya pakai apa gitu? Air putih misalnya. Oke, air putih. Air putihnya pakai brand apa? Ya kan air putihnya pakai brand Aqua kah atau pakai brand apa gitu. Nah, tapi yang jadi tanda tanya ini misalnya aku treatment pakai air putih. Nah, beli Aqua, tapi Aquanya ditempelin sama merek Kuki gitu. Nah, itu pelanggaran nggak sih gitu? Coba, boleh nggak sih kita kita menempeli Aqua itu dengan stiker kita gitu ya, tanpa izin ya? Nih konteksnya jika dilakukan tanpa izin. Nah, itu kan nah itulah pelanggaran. Makanya ini kalau saya menilainya bahwa narasi tuduhan dokter penipu itu ya karena itu loh menurut versi Nikita Mirzani logikanya muncul dari situ gitu. Kan aneh aja kalau kita mengambil frasanya cuman dokter penipu misalnya. Apa yang ditipu gitu kan? Kita kita bertanya, dia menipu apa, dia berbohong apa gitu misalnya. Nah, kalau kita merujuk pada dakwaan jaksa ya pembicaraan Nikita Mirzani mengatakan ada kebohongan dan bla 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 itu dia membicarakan skincare, bukan membicarakan ini, bukan membicarakan fisik satu-satu tentang fisik doang bukan gitu. Coba teman-teman cek deh di dalam dakwaan. Gitu. Thank you, thank you. Angelia nih lama-lama nggak hadir loh. Nih, jangan-jangan dia berkhianat nih, teman-teman. Yang aku dengar, iya itu memang iya betul harus terdaftar di Kemenkes. Tapi saya belum cek, saya belum tahu ya teman-teman, apakah Ribaskin itu terdaftar di Kemenkes? Karena kan izin BPOM-nya sudah dicabut 2024 ya. Apakah itu produk yang serupa? Menurut teman-teman sama nggak sih? Saya kurang ini nih, kurang. Cuman saya baca di beritanya ya Ribaskin yang berjarum itu dicabut ya November 2024 kalau nggak salah. Jadi ada 16 produk, ada DNA salmon yang Athena yang dicabut tuh kemarin di berita ya. Kemudian ada Ribaskin. Terus ada lagi dia ada 16. Iya, harusnya BPOM memang hadir gitu ya. Jadi ditengahin lah, ditengahin gitu. Kaget kaget begitu disebut misal yang beli orang Makassar, jangan-jangan kamu yang beli. Aku kan udah pernah bahas tuh. Kalau misalnya treatment, kapan sih kita pernah deh bahas kayaknya ya di lab seminar sebelumnya ya.
Kalau misalnya belinya orang jauh gimana gitu. Kak, ayolah datang ke sidang Kaniki. Kalau ada waktu sih teman-teman ya, ada waktu ada rezekinya gitu. Kalau pas poni sih mau sih datang gitu. Pas sidang ponis. Oh iya nih Abu Muhammad, thank you ya for notice me tadi. Tadi langsung aku apa? Langsung aku repost tadi PT-nya. Stokoliklona. Makasih, makasih teman-teman, makasih yang baru bergabung, makasih yang mau nonton. Thank you so much. Menurut kamu gimana cara jaksa antar nge-cover ini semua? Secara dia ngotot itu bukan produknya dia. Eh, ini saya belum terpikir nih. Ini bagus nih pertanyaannya. Karena ya itu dakwaan sudah dibentuk, dakwaan sudah disusun, tapi ternyata saksi korban sendiri yang membantah salah satu unsurnya ya. Jadi unsur yang digunakan jaksa ini kan pengancaman menggunakan instrumen produk skincare ya, tapi ternyata fakta persidangan kemarin pengakuan dari saksi korban bukan skincare loh yang saya permasalahkan, tapi instrumen tentang body shaming gitu ya. Nah, jika ini jeli teman-teman, jika majelis hakim jeli dan jaksa jeli ya, jadi apa body shaming itu dilakukan saat live streaming. Jangan kasih ide. Iya nih, saya jujur ya, apa saya berasa diskusi kita selama ini jadi kayak nge-counter itu. Kan mana sih teman-teman coba yang bahas tentang kredibilitas siapa coba? Perasaan kita doang yang bahas kredibilitas, tahu-tahu di sidang udah nggak diakuin skincare-nya kan? Yang diakuin ininya apa body shaming-nya gitu. Jadi saya benar tuh kata Kuki, thank you ngingetin. Jadi saya nggak mau terlalu teknis lagi gitu. Takutnya uh, uh, jadi saya tuh agak sedih ya, maksudnya saya bilang aduh kemarin tuh kayak banyak counter-counteran deh gitu. Karena makanya jangan di-spill ya, iya betul, betul ya. Jadi sorry ya teman-teman gitu. Iya, betul tuh kata Abu Muhammad, JPU tuh dikasih bola panas. JPU kasihan loh, itu sebenarnya dia dapat BAP, kemudian disusun dari jadi dakwaan, dia nggak bisa ubah. Dia cuma bisa ubah pasal, tapi dia nggak bisa ngubah isinya gitu. Iya, jadi kemarin tuh kan kita bahasnya tentang kredibilitas yang berhubungan dengan profesi dokter, berhubungan dengan skincare, dan ternyata itu nggak diakuin skincare-nya sekarang gitu. Jadi kita nggak bahas teknis lagi ya sekarang ya, mulai mulai ke depan ya, sampai saksi-saksian, kesaksian berubah. Habis, sorry, sorry. Oh, masalah penawaran cabut BAP. Jadi gini, sebenarnya itu memang ada pertanyaan itu di hakim secara tersirat. Ya. Coba teman-teman ingat-ingat deh. Setiap kesaksian selesai, kan ditanya tuh, apa mau diubah nggak kesaksiannya apa tetap dipertahankan ya itu kan pertanyaan hakim artinya secara kalau misalnya saksi mengatakan bahwa dia mempertahankan kesaksiannya ya berarti kesaksian yang di saat itu yang dipakai dakwaan jadi nomor dua tapi kan dilihat juga jikanya ada perbedaan gap yang sangat jauh itu juga pasti majelis hakim juga ada penilaian tersendiri tentang ketidakkonsistenan gitu ya antara BAP dengan kesaksian secara langsung. Kenapa Bang kok yang didengerin kesaksian di persidangan ya? Karena di persidangan itu ada klarifikasi, ada
konfrontasi gitu. Di situ kan terlihat, teman-teman. Masa sih? Serius? Ada di Insta Story. Yang mana, PT yang mana? PT yang mana? PT yang mana? Oh, coba teman-teman perhatikan deh, sebenarnya apa PT yang di Stitch itu bukan itu yang maksud pembahasan saya, tapi ya sudahlah ya, namanya orang nge-stitch ya, tuh. Tapi sahabat cendol, apapun itu tujuan saya tuh ya untuk edukasi aja, nggak. Menurut saya sidang kemarin ya menang pihak NM sih, karena NM konsisten dengan perskincareannya, kemudian pihak korban kan dia tidak konsisten dengan BAP yang ditandatanganinya. Yang di spill ya, kita tidak bicara teknis lagi ya teman-teman untuk sementara ya, karena masih ada saksi yang belum hadir gitu. Jadi kita berbicara kredibilitas, saya nyesal juga loh, benar. Lawyernya suruh mikir. Tapi dia pakai. Nah, jadi tentang body shaming ya. Ini kita apa menanggapi yang kemarin ya. Kita nggak bicara yang ke depan lagi dulu ya. Jadi relevan nggak sih kira-kira orang di body shaming kemudian harus membayar gitu? Lagi nominalnya nggak sedikit. Relevan sih bang, kan dia artis gitu. Yang ngomongnya artis, tentunya akan didengar. Kalau saya mah ya, saya dengan uang 4 miliar gitu, dikatain flexing, dikatain segala macam di body shaming, itu saya bagi-bagikan deh kayaknya skincare ke seluruh Indonesia 4M. Jadi saya tetap flexing lagi tapi flexing untuk apa? Membungkam gitu. Iya misalnya, jadi gini loh maksud saya, kan diancam orang nih, ya kan? Kan cuma ancaman mulut doang kan di sosmed kan gitu. Misalnya kalau memang betul nih, betul konteksnya kita bisnis kita tidak ada masalah ya, kita udah percaya diri bisnis kita tidak ada masalah. Kemudian dihina lah kita fisik kita gitu, dikatain flexing lah misalnya, kemudian dikatain macam-macam lah dan hal-hal negatif. Nah, kalau saya sih ya, seandainya saya sekaya beliau gitu ya, seandainya saya orang kaya seperti korban tersebut ya, ya saya mungkin 4M-nya saya bagi-bagikan gitu untuk nyari apa? Ini ya ide ya gitu. Ya bagi-bagikan aja duitnya gitu. Strategi Bang Pamir. Kan perkara ini jadi ada ide disertasi nggak menurut kamu? Bagus sih, bagus-bagus. Jadi ini kan apa batas antara
kesepakatan lisan dan interpretasi pihak lain yang menganggapnya ini adalah pemerasan. Gitu. Yes, 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 yes. NM masih bisa, masih ada potensi untuk mengajukan gugatan perdata ya, gitu. Karena kemarin kan gugatan perdatanya belum masuk ke tahap pemeriksaan, gitu. Jadi belum ada jawab menjawab antara tergugat dengan penggugat. Bang Cedol mungkin nggak sidang NM belum selesai tapi masa tahannya sudah berakhir. Jawab berakhir. Jawab bang. Kemungkinan ada kemungkinan, tapi biasanya jaksa dan hakim itu dia sudah punya perhitungan gimana caranya supaya selesai sebelum waktu habisnya kelar. Kamis itu kalau nggak salah dengar saksinya ada 6 ya dari JPU masih itu ada 6. Bang Lek ya serius Lek ya? Yes, kemungkinan perdata akan diajukan kembali setelah pidana selesai. Emang masih berharap gugatan perdata? Kita doakannya bebas dong. Tuh. Kita doakannya bebas. Bebas, damai, nggak ribut-ribut lagi. Jadi saya juga mendoakan yang baik untuk korban ya teman-teman gitu. Mudah-mudahan kedua belah pihak win-win solution gitu. Mudah-mudahan kedua belah pihak berdamai kan lebih indah. Gitu. Karena kalau apa? Kalau nanti bebasnya masih menimbulkan permasalahan baru kan juga nanti nggak bagus. Jadi yang benar mana? Saya dengarnya 6 loh. Saksinya nggak tahu deh. Bang serius ada sampai 8 itu. Uang tutup mulut itu artinya kan dia gratifikasi ya. Gratifikasi itu masuk ranah tipikor gitu ya. Jadi tipikor. Nah, kalau dalam konteks ini sih dia bukan tentang tutup mulut tapi pemufakatan jahat untuk menutupi sebuah dugaan tindak pidana. Tuh, itu jadi itu dia. Kalau tutup mulut itu dia agak cenderung antara penyalahgunaan jabatan uh, dengan melawan hukum gitu. Enak banget apa damai kan orang dia udah penjara. Bang teman-teman masih mau huru hara, masih mau menyaksikan keributan-keributan kan capek juga kita terbagi-bagi suaranya. Ada yang pro sana, ada pro si sebelah sini gitu. Masa sih saya tuh orang Kalimantan. Jadi kadang-kadang ke bawah ini ya, ke bawah bahasa itu ya. Bahas Mail. Ya, Mail kenapa Mail? Oh iya 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 iya. Orang Banjar juga, Banjarmasin. Tapi saya lama angkat kaki dari Banjarmasin itu. Iya, nih kenapa tadi saya mendoakan supaya damai nih teman-teman. Orang berurusan dengan hukum tuh nih kata Libran ya, ini saya sepakat. Orang berurusan dengan hukum itu capek, capek, lelah, energinya habis, kemudian juga apalagi ini kan tentang konflik public figure gitu teman-teman. Jadi ketika kita
ada public figure yang berkonflik, pendukung-pendukungnya kan ikut-ikutan berkonflik gitu. Jadi kalau damai kan enak kan gitu. Jadi kita juga nggak berfokus dengan kasus ini terus. Iya, kalau ganti rugi ya harus lah. Aduh. Iya, tapi harus ganti rugi. Mungkin bisa 100 M itu kan. Nanti pendukungnya pendukungnya dapat satu orang katanya voucher 1 juta katanya gitu atau 10 juta. Gitu. Amin dong, aminin dong teman-teman, amin gitu. Coba ketik amin. Jadi doa-doa yang positif ya gitu. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan ada doa dari teman-teman yang apa dijabah sama malaikat. JPU kemarin ada 5 bang. Iya. Jadi mungkin JPU yang bapak-bapak itu ya beliau fighternya kali ya. Jadi soalnya beliau kan kayak garda terdepan kemarin ya. Banjarmasin nenek ada di Beruntung Jaya. Kalau orang tua udah meninggal, udah nggak ada orang tua saya. Cuman ada sisa saudara sama nenek. Jadi saya udah lama sampai cendol. Jadi saya udah lama eh, nggak tinggal di Banjarmasin lagi. Di ini Beruntung Jaya. Nenek nenek ada di Beruntung Jaya. Mati, sorry sorry. Tadi ada yang nanya Banjarmasinnya di mana di Beruntung Jaya. Berisik nggak teman-teman suara jangkrik? Sorry ya. Karena mic-nya mati. Jadi saya copot mic-nya nih. Iya. Apa udahan aja ya? Berisik banget ya. Soalnya mic-nya mati. Habis baterainya saya lupa cas teman-teman. Makanya lagi ini tanggal 30 mau ada acara perkawinan. Jadi keluarga saya pada ngumpul. Beli baru mic-nya. Baterainya doang habis, nanti dicas. Bukan saya, bukan keluarga. Saudara angkat yang merit. Saudara angkat teman-teman merit. Ini kalau berisik banget kita udahan nih. Apa mau lanjut dengan suara berisik kayak gini? Oke, apa lagi? Nanya apa lagi? Siapa naikin saya tuh bukan komal teman-teman. Apa live streamingnya tuh konsepnya kalau komal tuh saya gabung di tempat orang. Nanti kalau saya naikin satu nanti ya yang naik lain juga pengen naik akhirnya nanti rusuh. Bang kira-kira endingnya bakal gimana? Nah, saya ini nggak berani ya teman-teman berandai-andai akan begini akan begitu gitu, tapi harapan saya tadi ya saya katakan harapan saya win-win solution, jadi berakhir dengan tanpa pertikaian, bahagia bagi semua pihak, baik bagi pelapor, baik terdakwa
maupun netizen-netizennya gitu. Oh ya, nih teman-teman, saat ini lagi war opini ya, jadi lagi perang opini. Teman-teman harus selalu kritis ketika mendapatkan informasi gitu ya. Jadi teman-teman harus kritis ya, supaya jangan ke-trigger. Ingat nih, supaya jangan ke-trigger, jangan ditonton video-video yang kira-kira sudah tahu bahwa itu hate speech ya, misalnya hate speech yang apa, nggak, kata-katanya tuh udah aneh-aneh. Kemudian juga kalau tetap mau denger ya kritis ya, jangan mudah terprovokasi, jangan ikut-ikutan melakukan hal-hal yang negatif melalui media sosial gitu. Tidak bisa. Teman-teman, kayaknya saya nggak bisa lanjut nih, di sini banyak orang banget. Nanti besok lagi ya. Nanti besok lagi ya. Besok lagi lanjut ya. Soalnya berisik banget, kasihan teman-teman nanti. Oke ya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang menyinggung ataupun kata-kata yang tidak mengenakan, baik untuk teman-teman maupun para pihak yang kita bahas. Pada dasarnya tujuan dari live streaming malam ini adalah untuk edukasi, bukan untuk menjatuhkan atau menyudutkan pihak manapun. Saya doakan moga teman-teman